Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS, selaku dosen pengampu metodologi penelitian. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Eri Fernando dengan NIM C1C022016. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang metode pengumpulan data. Nah, pengertian data. Data merupakan sekumpulan karakter, angka atau deskripsi yang dikumpulkan dan diolah untuk berbagai keperluan, seperti analisis penelitian. Data memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Data kualitatif. Data kualitatif merupakan data tidak dirincikan dengan angka akan tetapi dengan visual. Secara garis besar, data dapat dikategorikan sebagai data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang mengungkapkan fenomena dengan menetapkan angka dalam suatu tatanan yang bermakna. Data menurut sumbernya menurut data primer dan data sekunder. Yang pertama ada data primer. Data primer adalah data yang masih tersedia dalam bentuk data mentah dan informasi asli. Informasi ini berasal langsung dari sumber resmi atau sumber primer. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan digunakan kembali untuk keperluan lain karena data tersebut masih valid. Selanjutnya data menurut waktu pengumpulan. Ada cross section atau incidental, yaitu data yang dikumpulkan hanya pada titik waktu tertentu. Lalu data berkala atau time series. Data berkala atau time series ini adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan atau kecenderungan kondisi, peristiwa, atau keadaan. Lalu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis suatu data dalam suatu fenomena atau masalah. Metode pengumpulan data tentunya akan berbeda mengikuti jenis penelitian yang akan dilakukan. Metode pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dengan tujuan menjawab suatu pertanyaan, menguji hipotesis, hingga menilai hasil. Pengumpulan data harus dilakukan secara sistematis dan akurat agar menghasilkan data yang terpercaya dan valid. Lalu, kriteria data yang baik. Yang pertama objektif, representatif, mampu mewakili parameter yang diukur dengan variasi kecil, tepat waktu, dan relevan. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data menunjukkan cara-cara yang dapat ditempuh dan teknik pengumpulan data yang dibutuhkan. Dalam hal ini dikenal adanya teknik pengumpulan data primer dan teknik pengumpulan data sekunder. Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, contohnya hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan sekunder yang diperoleh tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Pengumpulan data primer dapat dilakukan melalui komunikasi, observasi, pencobaan. Pada kondisi tertentu, pelaksanaan pengumpulan data primer juga dapat dilakukan menggunakan teknik triangulasi. Yang pertama ada wawancara, dapat dilakukan melalui wawancara tatap muka, fokus grup interview, wawancara melalui telepon, ataupun wawancara melalui connect internet. Fokus grup interview adalah sebuah wawancara yang tidak dapat terstruktur yang sifatnya mengalir bebas. Yang kedua ada kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang lebih efektif ketika peneliti memiliki pemahaman yang jelas tentang variabel terukur dan apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok bila jumlah responden sangat banyak dan tersebar di wilayah yang luas. Lalu observasi. Observasi adalah pengumpulan informasi dengan cara mengamati lingkungan dan terlibat langsung dalam situasi tersebut. Dengan metode observasi, peneliti dapat memilih apakah ingin mengamati orang dalam terkendali atau tidak terkendali.
Lalu pengumpulan data menggunakan percobaan dilakukan jika data yang ingin diperoleh belum tersedia. Lalu ada studi dokumen. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang tidak secara langsung menyasar peneliti. Peneliti dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai dokumen yang berguna untuk analisis. Dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data dibagi menjadi dua bagian, yaitu dokumen primer dan dokumen sekunder. Selanjutnya ada metode barometrik, metode untuk memprediksi tren massa berdasarkan perkembangan saat ini. Lalu metode sampling, metode pengumpulan data yang digunakan ketika time series tidak menunjukkan tren yang signifikan. Teknik ini menghilangkan kebisingan dari kumpulan data, mengungkap pola-pola penting. Teknik sampling cocok untuk analisis pasar karena dapat digunakan untuk melihat perubahan ekonomi. Lalu selanjutnya time series, metode klarifikasian nilai yang berubah dalam interval waktu yang sama atau dalam suatu tren. Prosedur ini dilakukan dengan menggunakan template. Pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan sebelumnya. Peneliti dapat memperoleh informasi baik dari sumber internal maupun eksternal tentang organisasi. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, website, dan lain sebagainya. Langkah pengumpulan data, yang pertama adalah tentukan informasi yang ingin dikumpulkan datanya, lalu tetapkan jangka waktu pengumpulan data. Lalu yang ketiga, tentukan metode pengumpulan data yang dipakai. Yang keempat, kumpulkan data. Yang kelima, analisis data dan implementasikan hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.